Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sohib, sohibah, uhti, ahi, akhwat, ikhwan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensiklopedia Islam kali ini datang dari kisah Usamah bin Zaid, dan dengan tema kali ini yaitu mendakwahi bukan mengadili. Sahabatku, apa yang terbersit di hati kita begitu menyaksikan seseorang yang kita anggap buruk tingkah lakunya? Apakah kita lebih suka menjustifikasinya atau berusaha untuk menyerunya ke jalan yang benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku sekalian, tugas kita bukan menjustifikasi atau memberi cap tertentu kepada seseorang, melainkan berusaha mengubah orang tersebut sehingga dia berhijrah dengan meninggalkan perbuatannya yang buruk menuju perbuatan yang baik. Memang lebih mudah untuk melabeli seseorang, tapi akibatnya kita membuang kesempatan yang baik untuk mengubah seseorang, dan kita membiarkan orang itu tetap berkelimang keburukan, tetap berada di keburukannya. Padahal saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang adalah kewajiban antara sesama muslim yang harus ditegakkan. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sebagai manusia biasa, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tergelincir dalam hal ini. Kisahnya pun menjadi pelajaran bagi kita yang hidup jauh setelah masa para sahabat berlalu. Usamah bin Zaid, anak seorang sahabat yang mulia bernama Zaid bin Harithah, ikut bersama kaum muslimin berperang melawan kaum kafir yang zolim. Dalam perang itu, Usamah bin Zaid berhasil mengejar seorang yang berusaha melarikan diri lantaran melihat kawanannya sudah hancur lebur. Usamah terus mengejar orang itu sampai orang itu terpojokan. Orang itu segera mengucapkan 2 kalimat syahadat agar Usamah bin Zaid mengurungkan niatnya untuk mengayunkan pedang. Namun ternyata ikrarnya itu tidak membuat Usamah menghentikan ayunan pedangnya. Dalam sekejap, orang itu terbunuh. Sahabat lain yang menyaksikan apa yang terjadi kemudian melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Usamah bin Zaid. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Kenapa kamu membunuhnya? Padahal dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Usamah bin Zaid pun menjawab sesuai dengan keyakinannya, "Wahai Rasulullah, orang itu tidak sungguh-sungguh dengan ikrarnya. Dia mengucapkannya hanya karena takut dibunuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tegas, "Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya dan melihat isi hatinya?" 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan tegas, hingga membuat Usamah bin Zaid menyesali perbuatannya. Sahabat-sahabatku, namun kisah ini tidak seharusnya membuat pandangan kita kepada Usamah menjadi miring. Sebab beliau adalah sosok pemuda yang penuh karya untuk umat dan agama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengangkatnya menjadi panglima perang. Padahal usianya masih sangat muda. Dan di dalam pasukannya ada sahabat-sahabat yang mulia seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya. Adapun kesalahan yang diperbuat Usamah menandakan bahwa dirinya hanya seorang manusia biasa layaknya kita yang tidak lepas dari kesalahan. Sahabatku, kisah Usamah bin Zaid ini semata agar kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Antara lain yang pertama, kita hanya mengetahui yang terlihat atau zahir. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang rahasia atau sir. Karena itu, kita tidak bisa menjustifikasi isi hati dan pikiran seseorang. Bahkan kita harus berusaha menghindari prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar ketika Usamah bin Zaid bertindak gegabah dengan membunuh orang yang sudah bersyahadat. Sebab bisa jadi orang itu memang benar-benar sudah memeluk Islam. Hanya saja ia terpaksa ikut berperang karena digembleng oleh kaumnya. Bayangkan bagaimana jika hari ini Rasulullah menyaksikan betapa banyak orang yang gemar memberi cap kafir dan munafik kepada sesama saudaranya yang beriman hanya karena perbedaan pendapat. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menghindari lancangnya lidah seperti itu. Kecuali jika orang yang kita saksikan itu memang benar nyata-nyata mengakui kekafirannya atau bertindak sebagaimana orang-orang munafik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang sudah terjadi harus kita bayar dengan bertobat yang sebaik-baiknya dan melakukan amal-amal kebaikan untuk menutupinya. Seperti halnya Usamah bin Zaid, kisahnya tidak terhenti dengan kesalahan yang sudah diperbuat. Ia berusaha agar kesalahannya itu tertutupi dengan prestasi yang sangat hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat." Hadis riwayat Darimi. Sahabat-sahabatku dimanapun antum berada, hikmah lain yang bisa kita ambil adalah agar kita termotivasi dalam berdakwah. Hendaknya kita selalu ingat betapa besarnya pahala bagi orang yang menjadi penyampai hidayah. Karena telah disebutkan dalam satu kaidah, nahnu du'at laisa qudat, kita adalah pendakwah, bukan hakim. Saudara-saudaraku, ukhti ahi akhwat ikhwan, muslimin muslimah dimanapun antum berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk memimpin sebuah pasukan, "Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantara kamu, hal itu lebih baik buatmu daripada unta merah atau harta yang paling baik." Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, saling menasehati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang adalah kewajiban sesama muslim yang harus ditegakkan. Demikianlah kajian singkat tentang tugas kita dalam mendakwahi dan bukan mengadili. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, pembelajaran, dan menambah katalog keislaman kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.